Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dan Juri Tausiah Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 27 November 2022, jam 6 pagi, kita mendengarkan khotbah seperti biasanya. Nah Bapak Ibu, dalam khotbah ini kita bicara mengenai hal-hal penting yang ada dalam kitab Yosua terkait dengan perlindungan hidup Anda dan saya. Nah Bapak Ibu, jangan lupa 27 November 2022, jam 6 pagi, kita bertemu bersama-sama. Tuhan berkati. Shalom saudara kasih Tuhan, Bapak Saudara sekalian, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pemirsa dari Aruna Juri Tausiah Channel, Tuhan berkati. Hari-hari Minggu kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menganugerahi kami kasih setia. Engkau yang membuat kami berada di tempat hari ini, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus yang manis, Kau yang mencengkram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kaulah perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Nah, hari ini adalah hari Minggu yang manis dan kita sudah hampir menyelesaikan tahun 2022. Kita akan berapa bulan setelah ini, sebulan lebih kira-kira, kita akan masuk ke tahun yang baru 2023. Nah, saudara Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita dapatkan, apa yang Tuhan ingin kita pelajari hari-hari ini? Saya menemukan dalam firman Tuhan, ada sebuah Yosua 20, ada sebuah tempat perlindungan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat keselamatan ada dua macam Bapak Ibu. Satu konsep Yahudi, dan apa yang kita yakin dari Yahudi itu yang kita telusuri hari ini, yang kita percaya menjadi kenyataan bagi hidup kita. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa konsep keselamatan itu ada berbeda dengan orang Kristen yang punya. Nah, saudara saya Tuhan, orang Yahudi diajar Tuhan berbeda dengan orang Kristen pada awalnya. Nah, saudara saya Tuhan, apa yang dimaksud dengan kota perlindungan? The City of Refuge. Nah, saudara saya Tuhan, kota perlindungan ini adalah konsep awal yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi supaya mereka mengerti bagaimana mereka mengisi kehidupan mereka dengan karakter ilahi. Nah, mari kita lihat sebagai contoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda pernah mendengar seorang ekonom ternama bernama Abraham Maslow? Anda mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang tahu, ada yang tidak. Oke, Abraham Maslow ini satu ketika pernah menyatakan bahwa manusia itu kira-kira punya 5 kebutuhan. Dari 5 kebutuhan itu, kebutuhan pertama adalah kebutuhan standar atau kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis, yaitu adalah makan, papan, sandang. Nah, Bapak Ibu, Anda yang mungkin masih berkutat di bidang ini, orang Kristen harus menang dengan ini, Bapak Ibu. Ini adalah yang standar, yang paling bawah. Ini adalah kebutuhan manusia yang paling dasar, yang semua orang harus dipenuhi. Dari 5 kebutuhan ini, yang pertama harus dipenuhi dulu. Setelah yang pertama penuh, baru dipenuhi yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Tapi sebelum ada yang pertama penuh, tidak ada orang mencari yang kedua atau ketiga. Nah, dalam kebutuhan fisiologis ini, makan. Saudara perlu makan, saudara butuh pakaian, saudara perlu papan, rumah, dan itu menjadi kebutuhan dasar. Itu disebut sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Nah, Abraham Maslow mengatakan setelah orang memiliki kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, apa yang mereka cari? Tingkat kedua mengatakan bahwa manusia itu butuh keamanan, sekuritas.
Ya orang kalau dalam kondisi lapar nggak ada, makanya seringkali terjadi yang kena kerusuhan. Pada saat orang lapar tidak ada keamanan, Bapak Ibu. Tetapi keamanan adalah nomor 2, yaitu pada saat orang sudah menjadi kenyang, sudah tertata dengan rapi hidupnya, dan mereka mulai mencari sekuritas. Mereka mulai belajar tata, undang-undang, tata laksana, supaya hidup ini menjadi aman. Itu yang disebut dengan kebutuhan nomor 2, kata Abraham Maslow. Nah, saudara Tuhan, tetapi apabila sudah yang pertama penuh, kedua penuh, yang ketiga, orang perlu dicintai. Jadi yang pertama adalah physiologis needs, yang kedua ada security needs, yang ketiga adalah ingin dicintai. Seorang merasa bahwa dia sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya pakaian, sudah punya makanan, sudah lengkap semuanya, sudah aman hidupnya, dia punya bodyguard yang banyak, dia punya banyak sekali rumah yang bagus, tapi dalam hidup ini dia butuh sesuatu. Apa itu? Dicintai. Nah, orang itu perlu dicintai dalam hidup ini supaya dia menjadi seorang yang katanya lengkap. Ada banyak orang kaya yang tidak punya banyak orang yang mencintai dia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita hari ini bersatu dalam firman Tuhan, dalam hidup kekristenan, kita saling mencintai, dicintai dan mencintai. Itulah kelebihan dari orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang keempat? Yang keempat adalah self-esteem. Jadi self-esteem, merasa dihargai Bapak Ibu. Nah, saudara, Anda sudah punya yang pertama, sudah punya yang kedua, punya yang ketiga, punya yang keempat. Ini orang bilang sudah lengkap. Tetapi ada satu yang belum, yaitu yang tertinggi yang namanya aktualisasi diri. Orang sudah punya makanan, punya papan rumah, punya pakaian yang bagus, hidupnya aman, sudah banyak rumahnya dijaga, sudah dicintai anak cucunya, dan dia punya rasa bangga dalam hidupnya, self-esteem. Tetapi kadang-kadang orang bertanya, Pak, kenapa engkau masih bekerja juga? Satu yang kadang manusia lupakan, bahwa dia punya aktualisasi diri. Apabila Anda tidak memenuhi aktualisasi diri ini, engkau merasa kurang dalam hidupmu. Nah, 5 ini menjadi kebutuhan manusia yang menurut Abraham Maslow itu adalah kebutuhan yang menghidupi seorang manusia sehingga manusia itu menjadi lengkap hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sebuah kisah Abraham Maslow menemukan 5 hal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Abraham Maslow mengatakan sebelum dia meninggal, seharusnya yang paling penting yang dikejar orang adalah yang nomor 5. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat dalam apa yang terjadi dalam kehidupan ini, nomor 5 aktualisasi diri. Ternyata dengan orang bekerja, orang itu mengembangkan dirinya, mengembangkan kasih karunia-Nya. Nah, saudara Tuhan, apa yang dimaksud dengan mengembangkan dirinya menurut Abraham Maslow ini ternyata dijawab oleh firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan ini akan diceritakan bagaimana manusia dapat hidup menurut Tuhan dan menurut kehendak yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apa yang Tuhan berkata dalam Yosua 20, the city of refuge. Dalam Yosua 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kota perlindungan, judulnya bagus sekali. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, dan dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri dekat pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat padanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh tidak akan diserahkan mereka dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia.
dengan tidak ada niat lebih dahulu. Nih bedakan Bapak Ibu, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia diarahkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang pada waktu itu mati. Ini harus kasih garis bawah Bapak Ibu. Imam besar yang di kota itu pada waktu itu mati. Barulah pemuda itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan. Yang pertama, Kadesi di Galilea di pegunungan Naftali. Kedua, dan Sikem di pegunungan Efraim. 3. Dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Jericho, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben. Dan Ramot di Gilead dari suku Gad. Dan Golan di Basan dari suku Manase. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh saudara dengan tidak sengaja, Bapak Ibu dikasih garis, dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saudara saya Tuhan, ada 6 kota. Ini sungai Yordan, ini Yordan. Ada 3 kota di sini, ada 3 kota di sini. 6 semuanya. Saudara Tuhan, apa yang dimaksud Tuhan dengan kota perlindungan ini? Kenapa perlu ada kota perlindungan ini? Saudara Tuhan, kita tahu bahwa inilah kota-kota yang Tuhan tentukan merupakan dasar dari kehidupan seorang Kristen. Kita pernah berpikir, dahulu kala kita berpikir bahwa, Pak, bagaimana cara mengalahkan iblis? Ya, iblis harus diusir. Iblis harus diperangi. Ya, betul. Tetapi ada satu cara bagaimana mengalahkan kuasa gelap dalam hidup ini dengan kota perlindungan ini. Kota perlindungan ini sebagai kota dalam kehidupan manusia, sebagai kota dalam kehidupan Anda dan saya, supaya kita terlindungi secara sempurna. Nah, saudara Tuhan, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Kadesi. Ada 6. Kita bahas yang pertama adalah Kadesi. Kadesi di Galilea, di pegunungan Naftali. Saudara Tuhan, Anda bisa mengambil kata-kata yang penting, kata-kata arti kata dari kata-kata dari 6 kota ini. Maaf. Saudara Tuhan, dari 6 kota ini Anda boleh mengambil artinya masing-masing. Kadesi di Galilea, di pegunungan Naftali. Saudara Tuhan, Kadesi artinya adalah kudus. Anda dari kota Kudus, saya dari kota Kudus, Pak. Anda belum tentu orang Kudus. Kadesi artinya adalah holiness. Dan di pegunungan Naftali, artinya kemenangan. Tuhan mau mengatakan kepada orang Yahudi bahwa sebetulnya kalau engkau hidup kudus, engkau pasti menang. Ya, Bapak Ibu, itu benar. Kalau engkau hidup kudus, engkau pasti menang. Ada berapa banyak orang sekarang berkata bahwa, Pak, jujur lebur, Pak. Jujur hancur, jujur bubur, Pak. Itu kata orang dunia, Bapak Ibu. Tetapi kata kita, kalau Anda jujur, Anda kudus hidup Anda pasti menang. Kadesi di pegunungan Naftali. Saudara Tuhan, dalam hidup ini banyak sekali orang berpikir, Pak, untuk yang cara satu ini, biarkan saya memakai cara yang saya punya, Pak. Karena saya tahu ini ada latar belakangnya pasti berhasil. Kita berkata, kalau engkau mau menang sempurna, hiduplah kudus. Cara ini memang nggak enak, dan kelihatan hasilnya mungkin lama. Tetapi firman Tuhan berkata, ini tidak pernah tertutup oleh hal apapun. Kalau engkau hidup kudus, engkau pasti berkemenangan. Yang pertama, Kadesi di pegunungan Naftali. Kalau engkau kudus, kau pasti menang. Saudara Tuhan, mari kita lihat berikutnya. Sikem di pegunungan Efraim. Yang kedua adalah Sikem di pegunungan Efraim. Efraim itu sama katanya dengan Efrata, Bapak Ibu, artinya berbuah dengan banyak. Efraim adalah jamak, Efra berbuah ganda. Sikem artinya adalah saudara. Ini adalah sebuah bahu, dan bahu adalah tempat kekuatan seorang manusia ditentukan bagaimana bahunya untuk memikul. Saudara Tuhan, kalau engkau hidup ini memberikan bahumu bagi orang lain, engkau pasti berbuah ganda.
Saudara Tuhan, banyak orang memberikan doa, banyak orang memberikan pundaknya untuk orang menangis. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin berbuah ganda. Firman Tuhan berkata, langsung ada berkatnya Bapak Ibu. Kalau engkau kudus, kau pasti menang. Kalau engkau dalam hidup ini memberikan bahumu, kekuatanmu bagi orang lain. Simak firman berkata bahwa engkau, firman Tuhan berkata bahwa engkau akan berbuah lebat, berbuah berlipat kali ganda. Nah, saudara Tuhan, memang kadang-kadang kalau kita mengatakan, Pak, ini nggak sulit, Pak, ini nggak mudah. Ini adalah sebuah cara yang Tuhan katakan dari firman. Dan ini tidak pernah punya potensi yang minus atau apapun. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang tertulis pasti akan terjadi. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu, engkau akan melihat di firman Tuhan apa yang harus kau lakukan, dan itu adalah, di situ ada berkatnya. Yang kedua, Sikem, di Pegunungan Efraim. Soder, bahu, tempat orang untuk menangis, tempat orang untuk bercerita. Engkau mau mendengarkan orang lain, engkau mau memberikan waktumu bagi orang lain. Di situ, engkau berbuah lebat berlipat kali ganda. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga. Oh, ini bagus nih. Kiryat Arba, itulah Hebron. Hebron, Bapak Ibu, Anda tahu Hebron adalah sebuah kota. Saya pernah menjelaskan Hebron berkali-kali. Dan Hebron ini artinya adalah relation, fellowship, persekutuan. Hebron adalah persekutuan dan di pegunungan Yehuda. Yehuda di praise. Saudara Tuhan, hari ini kalau engkau mau bersatu dengan berukun dan memuji nama Tuhan, firman Tuhan berkata, persekutuan yang erat dalam Tuhan mendatangkan puji-pujian. Dan ini penting Bapak Ibu, ada orang berkata, Pak, saya sering berdoa menyembah Tuhan sendiri, di nama Tuhan. Tetapi yang firman Tuhan katakan yang lebih dari itu adalah engkau bersatu hati bersama-sama, memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama. Nah, firman Tuhan berkata, kalau engkau mau bersatu dengan rukun dalam sebuah fellowship, relationship, ada sukacita yang Tuhan berikan di sana. Sukacita ini orang bilang, sukacita mah murah Pak. Siapa bilang Bapak Ibu? Sukacita adalah mahal. Sukacita adalah hal yang perlu kita dapatkan di tengah muka bumi yang sumpek dan penat ini. Saya percaya Bapak Ibu, bagaimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, Anda perlu sukacita. Saya pikir hari-hari ini orang Kristen perlu sukacita, Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen, ya kalau ke gereja sukacita, Senin sampai Sabtu, hilang sukacitanya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus penuh dengan sukacita. Bersukacitalah karena Tuhan, karena Dialah perlindungan kita. Nah, saudara Tuhan, untuk Anda bisa bersukacita, Anda perlu hidup dengan rukun. Anda perlu bersatu hati. Anda perlu duduk dalam sebuah lingkungan. Itulah sebabnya waktu Anda berdoa bersama, memuji bersama, menyembah bersama, di situ sukacita Tuhan berikan kepada orang yang melakukannya. Saudara Tuhan, 3 kota ini melambangkan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata, Tuhan, aku mohon sukacita, aku mohon berkat besar, aku mohon kemenangan. Tapi dia tidak tahu bahwa sebetulnya tempat di mana dia untuk mendapatkan itu, dia harus melakukan sesuatu. Saudara mau menang? Hidup kudus. Anda dalam hidup ini merasa bahwa, aduh Pak, susah. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk menangkap firman ini dan supaya Anda bisa melakukannya di rumah. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau engkau hidup kudus, kau pasti menang. Kalau engkau berikan bahumu untuk kepentingan orang lain, maka hidupmu akan berbuah ganda. Kalau engkau berkata bahwa engkau ada dalam sebuah tempat bersekutu bersama-sama, Tuhan berikan kau sukacita yang penuh dalam hidup ini. Nah, masih ada 3 lagi Bapak Ibu yang ada di sisi sebelah kanan. Jadi kalau Anda melihat sungai Yordan, sebelah kanannya di daerah Jordania. Mari kita lihat berikutnya. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun dataran tinggi dari suku Ruben. Berikutnya adalah Bezer.
Di padang gurun, dataran tinggi dari suku Ruben. Bapak Ibu, Bezer adalah di padang gurun, tapi ini ada dataran tinggi dari suku Ruben. Jadi dataran suku Ruben itu dataran tinggi, ada padang gurunnya, namanya Bezer. Nah, Bezer itu bicara mengenai fortress. Sebuah bentuk benteng yang kuat sekali. Dan yang paling baiknya dari suku Ruben. Saudara Tuhan, fortress dan Ruben. Ruben itu artinya Tuhan melihat. Tuhan melihat orang yang di Bezer yang kokoh kedudukannya. Bezer bicara sebuah tempat yang tinggi, yang kokoh. Walaupun itu sebuah padang gurun yang besar. Tetapi Tuhan berkata, orang yang kokoh di situ, maka mata Tuhan melihat ke sana. Tuhan akan memperhatikan setiap orang dari orang Kristen. Waktu Tuhan memperhatikan orang itu, maka kokohlah hidupnya di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, bagaimana saya supaya jadi kokoh? Bagaimana saya jadi kuat? Bagaimana saya hidup ini lemah, Pak? Saya nggak kuat, Pak. Firman Tuhan berkata, kalau Anda mau kokoh, Anda mau kuat hidupnya, kita harus berdoa supaya Tuhan melihat Anda. Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan melihat seseorang, kokohlah hidupnya di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang merasa, Pak, saya diganggu, Pak, oleh kuasa gelap lah, oleh yang jahat, karena sepertinya Tuhan tidak memandang pada saya. Tuhan berkata dalam sebuah firman di Perjanjian Lama, soal berkat, Bapak Ibu. Maka Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kenapa memandangkan wajah kepadamu? Kenapa Tuhan perlu melihat kepada kita? Sebab ini merupakan sebuah dasar waktu Tuhan memperhatikan kehidupan seorang manusia. Tuhan melihat bagaimana dia hidup. Tidak ada satupun dibiarkan atas orang ini. Makanya perhatian Tuhan, daerah yang Tuhan lihat, itu merupakan perlindungan bagi seorang itu. Di sini dikatakan bahwa Bezer, sebuah tempat benteng yang kokoh. Tuhan kalau memberikan seseorang, dia tidak perlu pasang senjata. Dia tidak perlu pasang segala macam dalam hidupnya. Waktu Tuhan memberikan orang itu, maka kokohlah hidupnya di situ. Saudara Tuhan, ini adalah sebuah hal yang mungkin Anda lihat kok sepertinya mustahil, Pak. Ini merupakan kota perlindungan yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel, dan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel, setiap kata, setiap nama, itu ada artinya. Mari kita bersorak bersukacita, Bezer, sebab Tuhan memperhatikan umatnya. Berikutnya, Bapak Ibu. Dan Ramot dari suku Gad. Ini bagus sekali. Ramot dari suku Gad. Ramot artinya tinggi. Ram, tinggi, besar. Dari suku Gad, itu adalah suku yang mujur, Bapak Ibu. Suku Gad Anda bisa melihat Gad, G-A-D ini adalah suku yang mujur, beruntung. Ini merupakan gambaran yang bagus, Bapak Ibu, kalau Anda melihat bahwa firman Tuhan berkata, ada Ramot di Gilead dan dari suku Gad. Kalau Anda ingin beruntung dalam hidup ini, Pak, saya mau ke puncak, Pak. Ya, itu nggak beruntung, Bapak Ibu. Saya mau tempat yang tinggi. Bapak Ibu, kalau Anda ingin beruntung dalam hidup ini, beruntung itu apa sih, Bapak Ibu? Beruntung itu selalu menghadapi segala hal. Dia pasti mendapatkan hasil yang positif. Pak, itu nggak salah. Tuhan tidak pernah salah. Kalau engkau mau beruntung, beruntung ini bukan soal keuangan loh, itu adalah salah satu dari keberuntungan. Tapi keberuntungan ini bicara banyak hal. Keberuntungan itu cuma didapatkan di tempat yang tinggi. Bagaimana, Pak, ceritanya? Kalau engkau dalam hidup ini ingin beruntung, engkau naik ke tempat yang tinggi. Kemana tuh, Pak? Menara doa. Gitu ya. Engkau naik ke tempat yang tinggi. Tempat pencarian kepada Tuhan. Pencarian kepada yang maha tinggi. Engkau akan beruntung. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau mencari aku, maka aku berkenan diriku ditemui oleh engkau. Maka hidupmu akan beruntung. Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang indah sekali yang dirangkum dalam kitab ini. Yosua 20. Dikatakan bahwa ada Ramot dari suku Gad.
Ramot tinggi dan engkau akan beruntung. Mari kita bersama-sama sekarang Bapak Ibu. Kapanpun Anda ada waktu, kapanpun ada saat di mana engkau dalam posisi yang terjepit, di mana engkau dalam posisi yang sulit. Nomor satu Bapak Ibu, cari Tuhan. Cari Tuhan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang kau tidak mengerti, bahkan suasana yang terjepit. Dalam kondisi apapun, firman Tuhan berkata, engkau pasti beruntung. Nah, sudah 5 Bapak Ibu ya. Apa tadi? Yang pertama adalah kadesi. Kalau engkau jujur, engkau pasti menang. Katakan bersama saya, jujur, pasti menang. Oke. Yang kedua, Shikem. Efraim. Kalau engkau memberikan kekuatanmu, pundakmu bagi kepentingan orang lain, mari engkau dengarkan baik, engkau akan berbuah ganda. Berbuah lebat, berbuah banyak. Nah, berbuah di sini nih banyak faktor, Bapak Ibu. Apa saja yang terbaik dalam hidupmu akan berkembang dan menjadi indah. Nomor 3, firman Tuhan berkata, kalau engkau Hebron, fellowship, relationship, engkau akan bersuka cita. Kalau engkau kurang sukacita hari ini, jangan cari tempat-tempat yang lain, Bapak Ibu. Kalau engkau kurang mendapatkan sukacita, kegembiraan, firman Tuhan berkata, duduk bersama saudara-saudara dan memuji nama Tuhan. Mungkin saya katakan hal ini, Bapak Ibu, sebagai sebuah, ini peristiwa biasa nih, Pak. Ini mah sudah tua, Pak. Ini sudah kuno, Pak. Oke, firman Tuhan, ya dan amin. Tidak pernah bisa disalahkan, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. 1, kalau engkau kudus, kau pasti menang. Kalau engkau memberikan bahumu bagi orang lain, engkau pasti berbuah ganda. Kalau engkau duduk berkumpul bersama Hebron, bersama-sama dalam persekutuan, engkau pasti bersuka cita. Firman Tuhan berkata, kalau engkau Bezer, ada Ruben di sana. Kalau Tuhan memperhatikan engkau, hidupmu laksana sebuah benteng yang tak dapat dilampaui oleh musuhmu. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau Ramot, ada di Gad. Kalau engkau ingin beruntung dalam hidupmu, engkau naik ke tempat yang tinggi. Di tempat tinggi itulah ada keberuntunganmu. Di tempat yang engkau mungkin berkata, tempat yang tinggi terlalu jauh, Pak. Justru disitulah engkau akan menemukan keberuntungan hidupmu. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, apa yang terakhir? Bapak Ibu, ini berkata bahwa dan Golan di Basan dari suku Manase. Golan di Basan dari suku Manase. Golan artinya rejoice in the Lord. Bersuka cita karena Tuhan. Di Basan tempat yang subur. Tetapi ada satu kata, ini berasal dari suku Manase. Manase artinya, aku lupa. Bukan saya lupa. Melupakan artinya, sudah lupa. Saudara saya Tuhan, Manase artinya, dia melupakan apa yang buruk di belakang. Dia mengampuni dan melupakan, sehingga dengan begitu dia bisa bersuka cita karena Tuhan, dan hidupnya subur. Saudara saya Tuhan, ada berapa kasus hari-hari ini? Ada orang mungkin yang belum punya anak. Ada banyak faktor, Bapak Ibu, orang tidak punya anak itu banyak faktor. Ada yang memang genetiknya, memang rencananya genetiknya udah nggak ada, Bapak Ibu, jadi memang nggak akan dapat. Ada yang memang karena dibuat orang lain, yaitu karena kecelakaan atau satu hal, sehingga dia tidak mampu punya anak berikutnya. Tetapi ada juga yang memang Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Atau yang berikutnya adalah belum mendapatkan waktunya. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini, saya mau katakan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mau rejoice dan hidupmu dalam tempat yang subur, subur berarti hidup Anda bisa memberikan buah. Buah itu bisa pertama anak. Bisa pertama adalah sebuah hal yang baik yang Anda berikan. Hidup Anda akan menjadi subur. Waktu engkau bersuka cita karena Tuhan, tetapi yang penting adalah engkau melupakan, mengampuni. Ada banyak kasus saya menemukan, banyak orang tidak mengampuni. Dia terus memegang kesalahan orang lain, dan apa akibatnya? Dia susah punya anak. Ya, betul Bapak Ibu. Orang menjadi sulit punya anak dan tidak bisa punya anak karena dia memegang satu sakit hati.
Ya tidak semua Bapak Ibu, Anda nggak bisa berkata bahwa dia nggak punya anak pasti disakit hati, belum tentu. Tetapi ada kasus di mana orang tidak bisa punya anak karena sakit hati. Firman Tuhan berkata kalau ini adalah orangnya Anda. Kalau ini adalah Anda, saya sedang berkata kepada Anda, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Firman Tuhan berkata untuk pengampunan kita, ada syaratnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Firman Tuhan berkata kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Bapak Ibu, karena akibatnya, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, akibatnya Tuhan memberikan lebih besar lagi anugerah dalam hidup Anda, sehingga kau bisa bersuka cita karena Tuhan. Saudara Tuhan, inilah firman yang hidup, firman yang nyata dalam hidup ini. Dan Tuhan berkata, itulah kota-kota yang ditetapkan bagi orang Israel dan bagi pendatang-pendatang. Yang di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Firman ini berlaku bagi orang Israel, bagi orang yang tidak sengaja membunuh. Karena bagi yang membunuh dengan sengaja, sudah ada hukumnya. Torah sudah ada, Bapak Ibu pasti mati. Tetapi yang membunuh tidak sengaja, maka dikecualikan dalam hidupnya untuk bisa lari ke kota-kota ini. Ini adalah sebuah proyeksi yang Tuhan berikan, yang nanti akan terjadi di perjanjian baru, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah cerita yang harus digenapi di perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus hidup dan menjadi Mesias kita. Apa Pak artinya, Pak? Firman Tuhan berkata bahwa dia harus diam di kota itu, dan nanti dia akan boleh pulang ke rumahnya, kembali ke kotanya, pada saat imam besar itu mati. Imam besarnya akan mati hari itu. Jadi kalau Anda berkata, oh itu mah peristiwa yang biasa, ya paling 50 tahun, 60 tahun mati, oke. Saudara Tuhan, kita punya seorang imam besar. Dan imam besar yang kita punya ini adalah imam besar yang hidup untuk selama-lamanya. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan imam besar kita. Dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Dia hanya mati satu kali untuk menebus Anda dan saya, dan setelah itu dia tidak akan mati lagi. Itulah yang terjadi dari hidup kita. Waktu kita percaya ini, maka ini akan terjadi, 6 berkat ini akan terjadi dalam hidup Anda dan saya selama-lamanya, karena tidak mungkin akan ada imam besar yang mati lagi. Nah, firman Tuhan ini berkata, tetapi ini berlaku bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Jadi tidak terkena pada hukum berikutnya. Ini akan dipenuhi juga dalam perjanjian baru nanti kelak, pada saat Tuhan Yesus menjadi Raja, di mana kita sudah menerima Tuhan sebagai Raja, dan hari itu hukum sudah berubah dalam hidup kita menjadi hukum Kristus. Saudara Tuhan, ada 6 berkat yang Anda bisa dapatkan dalam hidup ini. Saudara Tuhan, itulah makna untuk kita memasuki kota perlindungan, the city of refuge, kota-kota perlindungan yang Tuhan berikan kepada Musa, dan kepada Yosua, dan sampai kepada kita hari ini. The City of Refuge ini menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya, bahkan orang percaya bisa hidup lebih baik di waktu-waktu mendatang. Saudara Tuhan, saya tidak akan berpanjang lebar habis ini, dan saya percaya biarlah Tuhan yang memenuhi kehidupan kita senantiasa, karena dari kota-kota ini kita bisa mempelajari lebih dalam lagi. Katakan bersama saya, saudara Tuhan, Kedeshi. Ya, Naftali. Engkau jujur, engkau pasti menang. Yang kedua, Shikem. Shikem dan Efraim. Kalau engkau mau memberikan bahumu bagi orang lain, engkau pasti berbuah ganda. Shikem, Efraim. Berikutnya, kalau engkau berkata Hebron. Kata bersama saya, Hebron. Yehuda. Hebron, fellowship bersama-sama, engkau akan memuji nama Tuhan dan bersuka cita, karena pujian dari Tuhan akan datang pada waktu engkau bersuka cita bersama. Berikutnya, Bezer.
Ruben, waktu engkau dilihat oleh Tuhan, dipandang oleh Tuhan, dan benar hidupmu, engkau akan seperti sebuah benteng yang berkubu. Berikutnya, Ramot, Gad, tempat yang tinggi, yaitu adalah tempat yang beruntung bagimu. Tempat yang menguntungkan bagi tempat yang tinggi, bukan tempat yang rendah. Kita hidup di tempat yang tinggi, maka naik tempat yang tinggi, Bapak Ibu. Yang terakhir, firman Tuhan berkata, Golan, ada di Basan, Manasye. Rejoice dalam Tuhan, dengan sukacita dalam tempat yang subur, karena kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara saya Tuhan, firman ini saya berikan bagi Anda. Tuhan berkata, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan. Dalam hidup kita, dalam aslinya Bapak Ibu, kalau Anda melihat ya, kota perlindungan hari itu, apa sih bedanya Pak? Kota perlindungan, kota biasa itu bedanya apa? Kota perlindungan adalah sebuah kota yang jalannya aja 15 meter Bapak Ibu, gede. Kan kalau zaman dulu pakai batu-batu Bapak Ibu. Nah kalau yang ini 15 meter dan besar, itu batunya disingkirkan Bapak Ibu. Jadi kota ini adalah lurus, cepat orang bisa berlari dengan tidak ada halangan masuk kota ini. Ternyata kota ini secara simbolis adalah bicara mengenai tempat-tempat perlindungan dalam hidup Anda. Engkau mengalami apa hari ini? Banyak orang berkata, Pak, kalau saya mau menang, saya harus bayar apa, Pak? Kalau saya mau beruntung, saya harus bayar apa? Firman Tuhan berkata, ada satu makna yang Tuhan berikan bagi mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang bermakna. Saudara Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian supaya firman ini masuk dan menetap dalam hidup Bapak Ibu dan tidak kemana-mana. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu lengkap dalam hidup kami, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kau memberkati sehingga mereka bersama keluarga dan handai tolan boleh bersama-sama mengerti firman ini. Dan firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Anugerah-Mu lebih dari hibur, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan ini, dan biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk bakul adonanmu, diberkatilah buah kandungan dan kesehatanmu, apapun kau buat dengan dua telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemana kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.